dimanapun saudara berada pasti dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Seperti yang saya janji kemarin Bapak Ibu, hari ini kita ada tamu yang sangat spesial. Yaitu seorang hamba Tuhan, seorang penyanyi rohani, seorang suami, seorang papa, ya, seorang manusia tentunya saudara yang telah menjadi berkat untuk banyak orang, telah menjadi berkat buat saya secara pribadi, telah menjadi berkat untuk Indonesia melalui lagu-lagunya. Di hari ini kita kedatangan saudara Bapak Frankie Kuncoro. Shalom Ko Kiki. Shalom. Gimana kabarnya? Semua baik? Baik, sehat, aman. Puji Tuhan. Bagi saudara yang nggak tahu panggilannya Pak Frankie, agak aneh manggilnya Pak ya. Saudara juga aneh. Karena kita panggilnya Ko Kiki. Nah jadi saudara boleh tulis di live chat, selamat pagi Ko Kiki. Nah, karena saya merasa agak aneh kalau manggilnya Pak atau saudara gitu. Nah jadi hari ini Ko Kiki, kita panggilnya Ko Kiki, akan bersama dengan kita. Ko Kiki mungkin boleh memperkenalkan diri daripada biasanya kan. Kita tahunya cuma khotbah, nyanyi. Ya mungkin orang banyak kenal saya sebagai seorang penulis lagu, pembimbing pujian gitu ya. Saya ayah dari dua anak saya, dua-dua cowok, umur 10 tahun sama umur 8 tahun. Sekarang kita udah tinggal di Jakarta, by the way keluarga. Istri saya tuh Surabaya, asli Surabaya. Wow, oke. Dia kerjaannya bikin kue. Oh, dia bikin kue dan gak kerasa kita udah memasuki tahun ke-11, ke-12 di Jakarta. Nanti ya kita bakal seru tuh ngobrol tentang bagaimana proses Tuhan sampai hari ini. Berulang kali udah mau nyerah tapi Tuhan gak pernah nyerah. Ya. Puji Tuhan, nanti kita akan bahas lebih detail lagi dari kesaksiannya. Nah bagi yang gak tahu, istri dari Ko Kiki adalah kakak atau? Cici, kakak. Kakak dari WL kita di GSJS Pak Tommy. Nah, jadi ada keluarga ya. Jadi kita sama Ko Kiki. Puji Tuhan dan saya percaya saudara pasti akan diberkati lewat kesaksian, lewat firman yang akan disampaikan. Nah, pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan seperti biasa. Kita akan nyanyi lagu-lagu ciptaan dari Ko Kiki yang tentunya sudah menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan mulai dengan doa. Ko Kiki boleh mulai doa pagi kita sebelum kita menyembah lewat doa. Mari kita doa sama-sama. Kami percaya gak kebetulan hari ini kami bisa bergabung di doa pagi hari ini. Tuhan berkaryalah. Kami buka hati kami lebar-lebar sebelum satu langkah kami mulai. Engkau yang terutama. Kalau Tuhan jadi prioritas, hidup kami berkualitas. Kami serahkan hidup kami, penyembahan kami, setiap pesan yang kami dengar, kami mau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus baik. Ya, saya juga hampir lupa hari ini bukan cuma saya yang main piano. Mungkin saudara bingung doa pagi pastor pianonya mana. Hari ini ada Rezon, ada Anton yang hari ini menemani saya. Supaya saya bisa lebih konsentrasi ya. Kalau biasanya kan di rumah lebih enak, ini panggungnya agak lebih besar. Dan ya begitulah, lebih enak kalau rame-rame saudara, dan saya percaya saudara juga pasti diberkati. Mari sama-sama kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Mari kita sembah. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bawa hidupku menyembah Yesus. Kau sungguh baik. Hadiratmu yang ku perlu. Hadiratmu yang ku rindu. Yesus, kau ku perlu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
ku cinta Kau selamanya. Mari dari awal sama-sama. Sekali lagi sama-sama katakan. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi sama-sama. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin, amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah, kami mencintai-Mu Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, pengharapanku tidak akan hilang di dalam Yesus. Sebab kasih setia-Mu tak pernah tinggalkanku untuk selamanya. Yesus sandaranku, Yesus harapanku, Yesus perlindunganku, Yesus pembelaku, Yesus penyelamatku, Yesus penuntun langkah hidupku. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan itu. Yesus, ku memerlukan-Mu di setiap waktu. Percaya, kami yakin Kau selalu ada. Tiada lama syaka, tiada lama nama yang terindah di hidupku. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau selalu Nama yang paling berkuasa. Kau selalu hadir dalam sumber segalanya. Kau selalu hadir Tuhan. Tiara lama, yara lama, syaka, yara lama. Dimanapun kami berada, Kau selalu punya cara untuk menjamah, untuk menolong hidup kami. Yara lama, syaka, yara lama, yara lama, yara Ajarku berserah, kami mau percaya kepada-Mu. Kami serahkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari yang percaya sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan iman, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama dari awal kita katakan, kami menyembah dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kami punya kekuatan di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Semuanya katakan, hanya Kaulah segalanya. boleh bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara dengan iman, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. dimanapun saudara berada, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. boleh bersama-sama dengan saya angkat tangan saudara, kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi sama-sama katakan, mengikuti Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya hadirat-Mu ada dimanapun kami berada. Pagi hari ini saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh penyakit kami. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh persoalan kami. Setiap persoalan, tantangan, depresi, apapun macam gangguan, kami percaya tidak pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sebab itu hari ini kami datang untuk menyembah, kami datang untuk bersyukur, kami datang untuk percaya bahwa Tuhan yang kami sembah selalu sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan mendengar kesaksian yang menguatkan kami. Biar hari ini apa yang kami dengar dapat menguatkan kami di dalam setiap keadaan yang kami boleh hadapi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang selalu setia, yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi Ko Kiki, urapi setiap jemaat yang ada di rumah dimanapun jemaat Tuhan boleh berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan doa pagi yang siap untuk bersama-sama dengan saya mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bergabung di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Senang sekali bisa bersama dengan saudara beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya saudara semuanya dalam keadaan yang baik. Sama-sama kalau tidak keberatan tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Selamat pagi Ko Kiki, shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, bagi jemaat yang baru bergabung hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita kedatangan Ko Kiki atau Bapak Frankie Kuncoro. Bapak kok aneh banget ya rasanya ya. Ko Frankie Kuncoro yang sangat menjadi berkat. Lagu yang kita nyanyikan dari tadi itu semua ciptaan Ko Kiki, benar ya? Ya, benar. Dan saya tiba-tiba tadi mestinya nggak ada rencana untuk nyanyi Ku Yakin Kau hadir di sini. Tapi tiba-tiba waktu nyembah, saya tuh teringat sama salah satu khotbahnya Ko Kiki, pernah khotbah di GSIS, bahwa lagu itu sempat diremehkan, sempat
jatuhkan, ditertawakan, bahkan kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ingat, pernah hampir diremehkan sama papanya Ko Kiki sendiri. Benar. Iya kan? Benar. Nah, jadi mungkin kita akan mulai dengan cerita tentang lagu itu. Kalau lagu yang satunya, sekali Yesus dan Yesus mengikut Yesus, semua ciptaan Ko Kiki, cuma saya rasa itu lagu yang punya cerita di baliknya. Boleh nggak ceritain sedikit buat jemaat doa pagi ya? Jadi supaya kita dapat cerita gitu, supaya kita dapat seperti kalau di dunia sekuler itu ada apa ya? Kalau infotainment untuk untuk artis, nah ini jadi sedikit kita tahu lebih dalam lagi. Gospeltainment. Nah, gospeltainment tentang hamba-hamba Tuhan kayak kemarin bersama dengan Pastor Juan kita udah dengar ceritanya ya dari Pastor Gilbert kita udah dengar ceritanya. Nah sekarang giliran dari Ko Kiki. Boleh gak ceritain Ko Kiki buat jemaat doa pagi? Jadi gini, aku tuh mulai pertama kali bikin lagu tuh waktu umur 13 tahun. 13. Tapi itu up and down lah, nggak konsisten. Sampai akhirnya kan aku kan kuliah ke Surabaya ya. Nah itu mulai produktif tuh. Dan akhirnya singkat cerita, ketika karya udah mulai banyak, aku sering kali kadang-kadang presentasi sama mamiku. Oke. Nah gitu, aku nyanyikan, Mi dengerin dong laguku nih. Gitu. Itu era 2000-an tuh. 2000-an. Nah terus ketika habis selesai presentasi, mami saya malah ngomong kayak gini. Sorry lagumu gak enak gitu. Itu mami saya. Oke. Gitu. Kamu kalau nulis lagu tuh itu kayak Jeffrey Chandra. Katanya gitu. Oh aduh itu zaman. Jadi gini. Mami saya ngomong kamu nulis lagu tuh harusnya yang termeh-meh gitu. Yang bikin orang langsung maksudnya penuh perasaan, penuh penghayatan gitu. Terus waktu itu aku sempat rada emosi juga gitu loh. Akhirnya aku ngomong sama mami aku gini. Mi, anakmu namanya Frankie Kuncoro bukan Jeffrey Chandra. Gitu. Oke. Udah kan, waktu berlalu dari Surabaya pindah ke Jakarta. Nah, ada satu momen dalam hidup saya, apa yang saya mimpikan itu gak berujung jadi kenyataan yang instan. Oke. Prosesnya gak mudah, sampai akhirnya mau menyerah. Ya. Di momen dimana saya udah mau menyerah, saya cuma ingat satu ayat, Ibrani 4 ayat 16. 15-16. 15 saya kan ngomong intinya Yesus itu pernah jadi manusia. Dia bisa merasakan yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. 16-nya mengatakan bahwa karena itu datang aja sama Yesus, apapun keadaanmu, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena ada pertolongan dan anugerahnya tepat pada waktunya. Nah, kita mengatakan seperti itu. Dengan penuh dengan tekanan kesesakan saya mulai ambil gitar saya, nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba seketika akhirnya lahirlah Mazmur itu. Saya tulis lagu itu Oktober 2014. Wow. Itu saya tulis dan itu lagu benar-benar lagu yang keluar dari pernyataan iman. Momen dimana sesak, gak lihat masa depan, bermazmur aja, nyanyi nyembah Tuhan. Udah. Nah, setelah itu waktu itu lagu itu sempat direkam ya di salah satu project. Nah, 2015 kebetulan papi mami saya lagi visit ke Jakarta. Oke. Nah, di mobil itu saya puterin lagu itu kenceng. Ya. Sengaja mau nunjukin karya saya sekarang. Iya, benar. Karya saya sekarang beda loh sama 15 tahun sebelumnya gitu. Iya, termehek-mehek enggak ya? Iya. Saya sengaja putar. Terus habis itu ketika lagu itu diputar, yakin kau hadir di sini. Mami saya tiba-tiba ikutin nyanyi. Loh, saya kaget, mami kok bisa nyanyi? Terus selesai lagu itu tiba-tiba ngomong kayak gini. Lagu tadi enak loh. Wow. Itu lagunya siapa? Waduh, oke. Jadi karena gak tahu itu lagu anaknya, dia gak kritik ya? Gak kritik. Oke. Lagu tadi enak. Iya. Yang nyanyi, cewek juga vokalnya bagus gitu. Wow. Lagunya siapa? Terus saya ngomong ke dia. Bukan lagunya Jeffrey Chandra. Wah. Ini kalau Jeffrey Chandra denger ini ya. Jadi kita harus undang. Kita undang doa pagi biar nanti rebuttalnya gimana. Oke. Terus aku ngomong waktu itu, ini bukan lagu Jeffrey Chandra, ini lagu Frankie Kuncoro, anak yang diurau itu. Dia pakai, wah itu lagu kamu. Wah luar biasa ya. Udah. Di situ ada papi saya kan. Iya. Papiku ngomong gini. Boleh gak disclaimer papinya namanya siapa? Pendeta Samuel Dudi. Wah Pendeta Samuel Dudi, oke. Dari Kota Solo. Banyak yang gak tahu ini soalnya, oke. Iya. Terus. Terus dia ngomong gini papi saya. Ya lagunya sih enak. Kebetulan papi saya juga seorang pemimpin pujian. Yes. Juga seorang pengkhotbah. Yes. Jadi kalau ngomongin lirik kritis. Yes. Ya kan? Tiba-tiba ngomong. Lagunya bagus. Tapi liriknya gak kreatif. Wah. Bisa.
Masa lagu isinya cuma di sini terus? Waduh. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini lagi. Iya, di sini. Kemenangan terjadi di sini lagi. Iya. Gak kreatif. Harusnya kalau kreatif itu pertama di sini, kedua di situ, ketiga di sana gitu Di katanya. sana kayak lagunya Ku Mau di Sana mungkin. Soalnya terinspirasi sama lagu dulu. Benar. Wah itu asli kesel banget lah. Saya ngomong sama papi saya, bikin lagu tuh gak gampang, dikritik mulu. Udah bikin lagu susah-susah dikritik lagi. Tapi yang luar biasa. Sekarang tiap kali papi saya pelayanan, salah satu lagu andalannya, kemenangan terjadi di sini. Bener-bener kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Wow. Dari situ kita belajar sama-sama. Iya. Ada satu musim kalau ada orang yang merendahkan kita. Iya. Berjalan bersama dengan Tuhan terus. Di musim berikutnya orang akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Soalnya saya ingat ya waktu itu saya di tahun 2014, bener 2015, saya kan WL, saya belum pengkhotbah. Nah setiap kali lagu saya WL, lagu andalannya ya itu. Itu ya. Bagi WL itu era-era tahun itu lagu paling ngangkat gitu kan. Ya kan, bagi orang pemimpin pujian itu ngangkat itu seperti suasananya itu langsung berubah. Nah lagu itu, gak taunya di balik lagu yang selalu jadi andalan setiap WL, lagu andalan setiap persekutuan doa saya yakin. Ya, saya dulu persekutuan doa, kalau doain orang pasti nyanyi lagu itu. Nah, gak taunya ada cerita di baliknya. Jadi hari ini kita belajar ya Bapak Ibu, sebelum kita dengar nanti ceritanya bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita gak tahu apa yang hari ini diremehkan orang, mungkin kita direndahkan orang. Satu saat nanti Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Jadi hari ini apapun yang saudara kerjakan, jangan nyerah, jangan ya putus asa, jangan saudara mundur, tapi tetap maju. Sama-sama tulis di live chat, tetap maju. Nah, Kok Kiki, ada cerita nih yang saya sudah dengar, yang saya rasa Jemaat Doa Pagi mungkin banyak yang belum tahu the full version, yaitu betapa susahnya waktu itu ngerantau dari Surabaya ke Jakarta. Karena kita tahu bahwa Jakarta itu kota yang kejam, kayak di Amerika tuh New York. Ya, dan bagaimana seorang dari Surabaya bisa ke Jakarta bukan sesuatu hal yang mudah tentunya. Apalagi bagi seorang penyanyi rohani. Dan tentunya di Jakarta kan penyanyi rohani banyak banget. Banyak bagus-bagus lagi. Bagus-bagus. Seperti Jeffrey Sandra. Nah itu. Nah jadi saya ingin Kok Kiki mungkin ceritain ke Jemaat Doa Pagi kira-kira pengalaman apa dan kesusahan apa dan apa yang bisa dipelajari ketika ngadepin ketidakpastian seperti itu. Ya, jadi 2013 aku tuh kan Juli akhir merit tuh di Surabaya. Salah satu pesan dari istriku tuh gini, kalau suatu kali aku pindah ke Jakarta sama kamu, aku gak mau. Dia udah ngomong gitu dulu. Karena Jakarta itu tepat seperti tadi kamu sampaikan bahwa gak gampang. Stres, gak ada keluarga, gak ada saudara. Gitu. Ngapain pindah ke Jakarta? Gitu. Terus itu dia pernah ngomong sebelumnya. Tiba-tiba Oktober 2013. Nah setiap bulan Oktober ini gak tahu kenapa selalu ada mujizat. Oktober. Nah Oktober 2013 tiba-tiba dia ngomong gini pagi-pagi tuh. Sayang, kenapa? Kalau memang Tuhan suruh kamu pindah ke Jakarta, aku mau ngikut kamu. Hah? Saya kaget. Berubah langsung ya? Berubah langsung. Saya pikir dia salah makan apa gitu tiba-tiba. Karena saya tahu istri saya itu anak paling gede. Orangnya punya prinsip, kalau udah punya prinsip susah untuk digoyang. Keras gitu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Bener kan kamu ngomong kayak gitu? Ya udah kita doakan ya. Kalau memang Tuhan suruh, nanti kita pindah. Nah, bulan Desember, kebetulan papi saya lagi pelayanan di Jakarta. Gak tahu kenapa ada orang yang begitu kuat pergi lihat di Jakarta. Seperti dikasih saya pengertian paling sederhana. Seperti bangsa Israel mengintai tanah Kanaan. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Gak usah takut. Gitu ya. Udah janjian sama papi ke Jakarta. Papiku sampai bingung. Kamu ke Jakarta mau ngapain? Akhirnya saya ngomong, mau ngintai tanah Kanaan, Bi. Gitu. Udah kan? Ketemulah kita di Jakarta. Dan saya gak pernah lupa hari itu hari Senin. Bi, coba yuk iseng-iseng nih. Muter-muter lihat perumahan deket. Kebetulan papi saya punya kakak di Jakarta. Kita waktu tinggal memang di daerah Jakarta Barat. Yuk coba lihat daerah-daerah sini. Pengen tahu deh perkembangan di Jakarta ini gimana, perumahan dan segala macam. Kok rasanya pengen lihat. Nah, tiba-tiba ketika lagi mau berangkat, kokonya papi, om saya, telepon.
Kiki katanya mau ada rencana pindah ke Jakarta nih. Iya, kenapa? Butuh rumah apa enggak? Butuh dong. Aku barusan beli apartemen. Nggak kepake. Wow. Kalau mau lihat dulu. Dan lokasinya di Jakarta Barat. Bagus lagi, di atasnya mall. Mau nggak? Ya udah, coba lihat yuk ke sana. Waktu dilihat, itu ukurannya, size-nya itu 2 kali lebih gede daripada apartemen kita yang di Surabaya. Wow. Oke. Nah, namanya istri ya. Ya. Lihat, wah menyenangkan gitu kan. Dari awal memang, Hawa kan dari awal dicobai dengan matanya. Dengan matanya, oke. Langsung single. Pasti dari Tuhan ini. Amin, amin. Karena amin. 2 kali lebih gede. Iya. Saya satu sisi senang, wah Tuhan kalau memang Tuhan suruh, Tuhan sediakan. Ya. Nah pulang dari situ, saya nggak langsung buru-buru putuskan. Saya minta, Papi doakan kita. Ketika kita lagi nyembah, kita nangis sama-sama. Akhirnya dapat pernyataan Tuhan. Tuhan mau pakai kamu di kota ini. Amen. Oh kita nangis karena merasa bahwa nanti gimana ya. Takutlah kota yang baru dan segala macam. Sementara kita juga belum punya, secara financially juga belum settle dan segala macam. Sampai akhirnya melalui proses yang gak mudah, tarik ulur. Karena waktu itu saya juga bekerja sebagai seorang staff gitu. Tapi akhirnya pelan tapi pasti. Tiba-tiba dari awalnya lampu merah jadi lampu hijau. Wow. Tuhan bukakan jalan satu demi satu. Pindahlah kita ke kota Jakarta Maret 2014. Wow. Nah, dari situ udah beberapa kali mau menyerah. Sampai akhirnya lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu lahir. 2014 kan? Ya. 2016 saya udah 2 tahun berjuang di Jakarta. Udah lakukan segala macam. Justru waktu itu punya tempat untuk equipping para worshipers. Ya. Justru akhirnya kantornya tutup. Karena Saya kan nebeng sewa sama orang. Nah, orang yang sewa di bawahnya itu yang penyewa utamanya tutup juga. Oh, jadi saya akhirnya ikut dia, tutup akhirnya. Udah kan. 2016 saya ngomong sama istri, ngomong sama istri, yang 2 tahun udah berjuang, gak lihat apa-apa. Udahlah balik Surabaya. Saya mulai cari rumah tuh. Aku mulai cari rumah. Di Surabaya? Di Surabaya. Nah ketika mau mencari rumah, istriku gak mau diajakin cari rumah. Tiba-tiba dia ngomong dengan berapi-api gitu. Yeah. Kamu ini loh, nulis lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Yeah. Kemenangannya belum terjadi kok sudah mau nyerah. Iya. Yeah. Gitu. Wow, Tuhan pakai. Kaget kok tiba-tiba istriku bisa ngomong kayak gitu. Dan dari situ saya ngerasa Tuhan belum selesai. Man. Tuhan belum selesai. Man. Udah, akhirnya coba lagi, berjuang lagi. Tiba-tiba dibuka jalan berikutnya. Dari gak punya tempat tuh, tiba-tiba ada tawaran tempat yang gak masuk akal. Itu di sebuah mall yang bisa dikatakan termasuk mall paling premium di Jakarta. Dan akhirnya mulailah kembali bisa equipping orang-orang, para worshipers. Dan gak lama setelah itu juga ternyata di momen yang sama. Lagu Kemenangan Terjadi di Sini, viral. Oke. Sudah diperkat di mana-mana. Waktu itu saya duet dengan Sydney Mohede. Iya. Nggak nyangka beneran lagu itu tiba-tiba memberkati di mana-mana sampai beberapa teman saya nggak pernah lupa waktu itu ada teman saya Bobby Febian, Ed Watson, tiba-tiba mereka lagi pelayanan, mereka ngomong, Ki, ini lagumu ya? Iya. Lagunya bagus banget memberkati loh. Aku lagi di Pontianak, aku lagi di mana? Tiba-tiba viral dan nggak pernah kepikir. Jadi ciptanya 2014. Tapi viralnya 2016. 2017, no. Berarti 3 tahun kemudian. 3 tahun. Nah dalam 3 tahun ini aku diproses habis. Ya. Dalam waktu proses itu, Ya. 2015 lahirlah lagu Yesus yang Kuandalkan. Oke. Lahirlah lagu Mengikut Yesus. Itu era 2015 itu. Justru munculnya di saat diproses. Diproses habis, benar-benar pindah ke kota yang baru, ketemu dengan banyak orang baru, direndahkan, diremehkan. Wah semua kayak dilucuti habis. Makanya dirinya mengikuti Yesus. Tadi yang kita nyanyikan kan. Ku lepas semua hakku untuk. Jadi termehek-mehek bener. Jadi berarti nasihatnya mama bener. Bener. Ya kan bikin lagu yang termehek-mehek. Oke. Dan akhirnya 2017 gak jadi pulang ke Surabaya. Justru Tuhan buka banyak pintu. Wow. Dan akhirnya ya sampai hari ini saya ngelihat Tuhan itu dahsyat sih. Amin. Titik dimana kita rasanya merasa itu titik terendah. Ya. Tapi justru itu menjadi titik dimana kita tuh ngalamin Tuhan dengan cara yang berbeda. Amen. Kita ngalami kasih Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Wow. Dan saya merasakan benar-benar pemulihan di saat itu. Dan yang pasti momen dimana kita sedang ada di posisi rendah. Itu momen yang terbaik untuk karakter kita dipersiapkan. Karena dibalik
persiapan karakter, selalu ada kepercayaan Tuhan yang mau dinyatakan. Amen. Wow. Sama-sama tulis di live chat, di komen pakai emoji fire gitu sudah, atau tepuk tangan ya. Wow. Puji Tuhan. Jadi saya teringat sekali bahwa ada satu lagu yang benar-benar menjadi berkat, yaitu Sekali Yesus Tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Ya, Sekali Yesus Selamanya Yesus yang baru kita nyanyikan tadi. Nah, apakah juga lahir dari proses? Gimana ceritanya lagu itu? Itu tercipta waktu pandemik ya. Nah, setelah 2017 kan aku ngalami banyak pintu dibuka. Kalau bahasanya Paulus, dia ngomong kayak gini, aku tahu arti kelimpahan. Tapi waktu pandemik jeder, rasanya hilang semua. Aku kehilangan kantor yang baru. Nah, jadi setelah proses itu diproses lagi tahun 2020 ya? 2020, kehilangan kantor. Itu kantor yang bisa dikatakan aku bangga-banggakan. Baru aku cerita kemana-mana, wah Tuhan itu luar biasa dan segala macam. Yang dibanggakan, kantor baru dibangun dengan nilai yang mahal. Hilang cuma pakai 4 bulan. Itu ketika aku beresin barang di kantor itu, aku nangis. Tuhan, masa selesai sampai sini ya? Tapi Tuhan ingatkan, aku masih Tuhan yang sama. Ya. Aku ada di titik terendahmu. Aku juga ada ketika engkau ada di gunung maupun di lembah. Wah, udah nangis waktu itu. Waktu itu kan namanya pandemik, kita hilang banyak jadwal, gak tahu mau kemana. Nah 2021 saya ada perenungan yang begitu dalam. Sekarang aku ngerti, berkat terbesar itu bukan kepercayaan dari Tuhan. Berkat terbesar adalah pribadi Tuhan sendiri. Amen. Itu yang aku rasakan. Makanya akhirnya keluarlah waktu itu aku sering kali bikin lagu tuh di meja makan. Aku nyanyi nyembah Tuhan waktu itu, aku cuma ingat satu kata. Apapun yang terjadi, mau enak maupun gak enak, berlimpah maupun kurang, kuat maupun lemah. Aku dulu merasa gini, apalagi setelah ketika dipromosikan itu aku merasa aku nih orang yang kuat. Yeah. Tapi ternyata Tuhan itu ada ketika kita kuat maupun kita lemah. Yeah. Dan Tuhan mau kita jadi pribadi yang jujur. Yeah. Gak perlu sok-sokan kayak sosok kuat, gak perlu. Justru Tuhan rindu kita orang yang jujur dan mengakui dia kekuatan kita. Amen. Makanya liriknya dari lagu itu berkata bahwa aku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona aku. Amin. Karena yang paling penting adalah kehadiran Yesus. Penyertaannya, hadiratnya, itu udah paling penting. Itu yang membuat kita bisa melewati apapun musimnya. Akhirnya deklarasi imannya berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan itu, nah ini mungkin orang jarang dengar. Iya, nah ini. Rekamannya. Itu awalnya gak planning untuk direkam. Beneran. Okay. Jadi waktu itu aku dapat kontrak dari salah satu stasiun TV lah. Okay. TV kabel. Waktu itu kita ada kontrak, jadi harus bikin konten yang setiap bulan harus produksi konten. Oke, ya. Nah, karena regulasinya dari pembuatan konten itu, aku harus pakai lagu sendiri. Akhirnya keluar juga banyak lagu baru di sana, mau gak mau. Dan akhirnya waktu itu aku ngomong sama pemain keyboardku, yang namanya Grace, aku ada lagu baru nih, yaudah kita nyanyikan, coba. Selesai dari ngerekam itu, tiba-tiba Grace itu ngomong sama saya gini, kok gak kepikir lagu ini mau dijadiin single baru gitu. Enggak lah, udahlah musim pandemi, udahlah gak usah mikir-mikir gimana-gimana. Enggak kok, ini lagu jadi berkat bakalan. Oh gitu ya, dah kok gak usah pusing, aku bikinin semua musiknya. Kok nanti tinggal rekaman vokal. Udah selesai kan? Tiba-tiba ketika aku lagi ngonten di Instagram, potongan lagu itu, Yesua Abraham, komen, oh lagu baru ya, enak lagunya. Terus tiba-tiba tuh aku iseng banget, yes, duet yuk, gitu. Oke. Tiba-tiba dia ngomong, oke kok, siap, ayo kita kerjakan. Ya udah, jadilah musiknya kelar, akhirnya kita berdua duet. Itu 2021 akhir dirilis. Wow. Tapi sekali lagi 2024 baru benar-benar bang lagu itu booming di mana-mana. Viral di mana-mana, nggak pernah kepikir. Selalu ada masa namanya masa penantian. Wow, itu menarik. Jadi 2 kali kita lihat bahwa diproses sama Tuhan dan tetap ada waktu di mana harus menunggu. Jadi kalau saya rasa itu adalah satu pelajaran yang baik untuk setiap kita. Bahwa di dalam kehidupan kita itu akan ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik. Dan dia izinkan kita untuk berubah.
Tapi setelah kita berubah, tidak langsung kita dipulihkan. Tapi tetap ada masa di mana kita diubahkan, kita dilatih, kita menjadi sabar. Baru setelah Tuhan sudah memproses kita sesuai dengan yang Dia mau. Baru dari situ Tuhan memulihkan, Tuhan mengangkat, Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Wow. Dan menurut Ko Kiki, apa yang paling susah di masa-masa itu? Kalau sekarang kita mendengarnya kan secara kesimpulan. Jadi lagu itu diciptakan 2000 berapa tadi? 14, viral 2017. 2020 viral 2024. Nah, menurut Ko Kiki, apa yang menjadi yang tersulit pada saat itu? Kira-kira apa satu hal yang hampir nyaris membuat semuanya tidak terjadi dan membuat mau menyerah? Yang paling sulit gini, gak semua orang itu bisa melihat benih itu akan jadi buah yang banyak. Yang paling susah itu sebenarnya tiap kali itu tekanan sekeliling. Tekanan sekeliling kita yang mempertanyakan mana gitu. Yes. Mana, jadinya apa gitu. Selalu tiap kali di segala musim tuh selalu, lu bikin lagu gini-gini mana hasilnya. Ya. Tekanan yang paling berat itu seringkali datang salah satunya itu dari eksternal. Dari orang lain. Apalagi dari orang-orang dekat. Yes. Kok aku melihat kamu nggak kemana-mana. Ya. Gitu. Itu yang paling nggak mudah. Apalagi kalau diragukan keluarga, diragukan sama teman dekat. Apalagi kalau orang berkata, gue tahu siapa lu gitu. Aku tahu siapa kamu. Rasanya nggak mungkin deh kamu bisa ngalamin gini-gini. Nah, perkataan-perkataan itu yang seringkali akhirnya jadi serangan di pikiran kita. Jadi serangan terbesar itu adalah ketika salah satunya sekeliling kita nggak mendukung. Dan akhirnya iblis bisa pakai celah itu untuk menyerang kita dengan pikiran yang negatif. Terjadilah intimidasi. Ya ngapain aku berkarya lagi ya. Ngapain harus sampai bikin itu. Ngapain harus ini. Udahlah mendingan kita cari yang aman-aman aja deh. Gak usah yang sok-sok kepengen bikin ledakan. Wow, udahlah gak usah mimpi terlalu gede. Tuhan udah cukup. Seringkali serangan terbesar itu di sana. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah momen-momen di mana kita tuh lagi nggak mudah. Kadang-kadang kita lebih pegang perasaan kita daripada kebenaran firman. Contoh gini, di momen-momen susah tuh kadang-kadang kita merasakan, kok aku nggak ngerasain Tuhan ya, gitu. Kok aku nggak merinding kayak sebelumnya ketika aku lagi ibadah di gereja atau apa. Bulu kuduk merinding. Karena kita kebiasaan untuk mengkotakkan Tuhan di sebuah perasaan atau kondisi tertentu. Padahal Tuhan itu sangat kreatif. Kebenarannya gak pernah berubah dan Tuhan berkata, Dia Yehova Shammah yang selalu ada dalam segala keadaan. Kita mau kerasa, gak mau kerasa. Dia adalah pribadi, Roma 28:28, dia pribadi yang selalu bekerja. Tantangan terbesar adalah ketika kita memilih untuk bisa tetap percaya sekalipun perasaan berkata beda. Asik. Itu tantangan terbesar. Gimana kita tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sekalian mungkin perkataan, pemikiran kita dan perasaan kita itu berkata sebaliknya. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri, saya yakin banyak yang mengikuti doa pagi mungkin juga sedang mengalami apa yang diceritakan. Lagi nunggu, diproses. Dan apalagi tadi yang baru saja disampaikan, ada yang diremehkan keluarga, ya, lalu ada yang juga pikiran negatif, perasaannya berantakan. Nah, apa nasihat, ini terakhir sebelum habis ini kita doakan, apa nasihatnya dari Ko Kiki yang sudah ngalamin, yang sudah menjalani, what did you do, apa yang kau lakukan pada saat itu, dan apa pesannya yang terakhir untuk jemaat doa pagi? Ada dua hal. Pertama, kalau kau mengalami situasi yang gak mudah, pertama selalu ingatlah kebaikan Tuhan yang pernah kau lewati dalam hidup. Selalu ingat, lihat ke belakang, dan kau akan lihat Tuhan tuh sudah menolong begitu banyak dalam hidup. Tuhan sudah pernah menyatakan kesembuhannya, pintu yang terbuka. Tuhan sudah pernah kirimkan orang-orang untuk menyatakan kemurahannya dalam hidupmu. Pasti pernah. Selalu ingat gini, waktu kau mengingat kebaikan Tuhan, ingatlah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau kau bisa mengalami Tuhan di waktu yang lampau, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menolongmu hari ini.
Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ada perkataan yang menyerang, yang intimidating, saran saya yang kedua, lawanlah dengan memuji Tuhan. Selalu ingat bahwa perkataan apapun itu punya kuasa. Perkataan yang negatif punya kuasa untuk menghancurkan mimpi kita, menghancurkan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu punya kuasa. Tapi sebaliknya, perkataan firman punya kuasa untuk menghidupkan. Punya kuasa untuk memulihkan. Jadi ketika ada serangan perkataan yang mengintimidasi kita, jangan berdiam diri, lawanlah balik dengan memuji Tuhan. Karena waktu engkau memuji Tuhan, memuji artinya apa? Memperkatakan tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Waktu engkau sedang melakukan itu, engkau diingatkan kembali bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Kita jadi diingatkan kembali. Ya. Dengan kita mengingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, maka masalah yang kau hadapi jadi tampak kecil. Amen. Engkau jadi tahu bahwa ketika engkau memuji, engkau tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Tuhan menyertai saya, Tuhan sanggup memulihkan saya. Disitulah iman kita kembali bangkit waktu kita memuji Tuhan. Amin. Jadi take action. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Daud berkata, Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Amen. Berarti gak cuma ketika waktu senang, tapi juga waktu susah. Ayo memuji Tuhan. Amen. Karena ada kekuatan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dan semua proses yang sudah dialami oleh Frankie Kuncoro akhirnya memiliki satu hasil yang luar biasa, yaitu nanti di 19 November. Bener ya? Ya. Akan ada apa? Jesus Forever live recording. Dan menariknya ini, Pastor Michael. Ini selebrasi perayaan dari 20 tahun pelayanan yang Tuhan percayakan. 20 tahun. Tahun 2005 aku bikin band namanya Live Tree. Okay. Live Tree. Kita gak bahas itu tapi ini menarik. 20 tahun berikutnya ketika kita konsisten, Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Ternyata Tuhan masih berkarya sampai hari ini. Amin. Jadi di tenis indoor Senayan nanti. Nah, jadi bagi saudara yang di Jakarta atau di sekitar Jakarta, nah ini sedikit promo ya, bahwa nanti tanggal 19 November ada konser dari Ko Kiki yang akan menceritakan, menyaksikan lebih banyak lagi tentang kebaikan Tuhan. Dan di sana lagu-lagu yang tercipta dari proses yang harus dilalui akan dinyanyikan. Dan saya percaya ini menjadi acara yang akan menjadi berkat. Tempatnya bagus sekali di tenis indoor stadium Senayan. Dan saya percaya bahwa semua yang datang pasti diberkati. Jadi rugi kalau saudara gak datang. Ya, saya melihat sendiri lagu-lagu yang sudah dinyanyikan. Bahkan saya sendiri sering memakai lagu-lagunya. Dan sudah menjadi berkat. Dan saya percaya konser ini adalah dari Tuhan. Dan kita sebagai sesama orang percaya, kita sesama tubuh Kristus. Kita harus menolong, harus support 100%. Karena itu kita di Doa Pagi kita support Ko Kiki. Saya berharap jemaat Doa Pagi bisa beli sebanyak-banyaknya. Masih ada waktu, ini kan masih akhir Oktober. Nah, jangan lupa nanti tinggal 2 minggu setengah lagi kita akan berada di sana. Dan saya percaya semuanya diberkati. Nanti kalau saudara di sana ketemu sesama jemaat Doa Pagi juga pasti seru banget. Saya akan ketemu dengan saudara di situ. Puji Tuhan, boleh kita doakan Ko Kiki buat setiap jemaat Doa Pagi yang sedang melewati proses tantangan. Ya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pejamkan mata kita sama-sama. Kalau engkau mau ngangkat tangan, tanda engkau percaya, tanda engkau berserah, engkau bisa lakukan itu. Buka hati lebar-lebar buat Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Siapapun kami, Tuhan mengasihi kami. Siapapun kami, mata Tuhan tertuju kepada setiap kami. Kami percaya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang depresi, di antara kami yang sedang ketakutan akan masa depan kami, di antara kami ada yang sedang terlilit masalah keuangan, ada yang mengalami tekanan di keluarga, ada yang sedang mengalami, bahkan saya merasakan ada yang sedang menuju ke proses perceraian. Kau sedang dalam kondisi keluarga yang gak mudah. Ingatlah hari ini bahwa masih ada Tuhan yang sanggup berkarya dan memulihkan hidupmu, keluargamu, pernikahanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Karena Tuhan mau memakai kita untuk rencananya yang besar, rencana yang mulia. Hari ini buka hati lebar-lebar dan kembalilah berkata, aku punya Tuhan yang besar.
Hari ini biar imanmu kembali bangkit dan mengandalkan Tuhan. Hari ini ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup. Amen. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menolongmu. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa membangkitkanmu. Amen. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa membuka jalan bagimu. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menyelamatkanmu. Saya merasakan ada seseorang yang hari ini engkau sedang diingatkan. Engkau pernah melewati satu malapetaka dalam hidupmu. Dan waktu itu rasanya engkau sudah mau hampir mati. Tetapi Tuhan selamatkan engkau dari situ. Dan hari ini dengar, Tuhan akan lakukan yang lebih dahsyat daripada itu. Hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini Tuhan aku perintahkan setiap ketakutan dihancurkan. Hari ini aku perintahkan setiap kekhawatiran diremukkan. Hari ini yang ada hanyalah damai sejahtera dari tempat maha tinggi. Memenuhi setiap kami. Kami tenang, kami aman. Karena Tuhan menyertai kami. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang menderita sudah dipulihkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan kembali. Yang susah dihiburkan dengan penghiburan dari Tuhan. Kami percaya hari ini terjadi pemulihan luar biasa. Akan banyak kesaksian yang dahsyat muncul dari hidup kami. Hari ini biar kami gak cuma tahu tentang Tuhan, tetapi kami siap mengalami Tuhan lebih lagi secara pribadi. Tuhan, kami serahkan setiap rekan-rekan yang mengikuti Bapak Ibu, berapapun usia kami. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar melalui hidup kami banyak orang bisa mengenal Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah doa pagi. Terima kasih Ko Kiki yang sudah melayani kita hari ini. Dan saya percaya konsernya nanti berhasil sukses, kita bantu doa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok pagi kita kembali ibadah doa pagi di tempat ini. Mohon maaf bukan di tempat ini tetapi di channel ini. Kembali di rumah saya. Saya percaya semuanya pasti diberkati. Besok kita lanjut kembali di dalam pembahasan kita dari Yohanes pasal 8. Saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Sampai ketemu besok pagi. God bless you.